Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang saya berada dekat jembatan flyover Pekanbaru di depan Masjid Ar-Rahman. Kembali kita membahas ayat-ayat Al-Quranul Karim yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim diajarkan bermacam-macam ilmu pengetahuan, baik yang gaib maupun yang syahadah, artinya yang tidak bisa dilihat oleh panca indera dan yang bisa dilihat, yang nyata. Dalam bahasa Arab disebut dengan syahadah, alam syahadah. Nah, jadi kalau kita pelajari ayat Al-Quran yang gaib, nah ini ilmu yang paling utama ini. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dia, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa saja yang telah dikaruniakan kepadamu hendaklah kamu infakkan pula, hendaklah kamu sedekahkan pula. Jadi rezeki jangan hanya makan sendiri, diinfakkan. Jadi allazina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah bedanya beda antara umat beragama dengan orang ateis. Umat beragama yu'minuna bil ghaibi, dasarnya percaya kepada yang tidak nampak. Sini bisa, yang disebut dengan yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang tidak nampak. Sedangkan orang ateis komunis, dia tidak percaya kepada yang tidak nampak. Jadi kalau disebut dengan jiwa, bagi mereka tidak ada jiwa. Orang sakit jiwa bagi mereka disebut sakit otak. Kemudian rohani, bagi mereka tidak ada istilah rohani. Mereka hanya mementingkan ajaran atau ilmu pengetahuan tentang jasmani belaka. Mereka tidak percaya akan adanya akhirat, tentang azab. Nah, sebetulnya ilmu mereka ini dangkal sekali. Ilmu mereka sangat tingkat dasar yang dangkal, belum melalui perenungan-perenungan. Ada juga yang berdasarkan perenungan. Misalnya Gagarin, astronot pertama Rusia yang mendahului dari astronot Amerika pergi ke ruang angkasa. Gagarin menyatakan, setelah aku sampai di ruang angkasa, ternyata tidak ada Tuhan di sana. Karena menurut dia, Tuhan itu seperti yang dia dilihat gereja selama ini, ada tergantung di kayu salib. Jadi Tuhan yang seperti itulah yang dia ingin lihat di ruang angkasa. Tentulah tidak kelihatan, karena konsep ketuhanan yang ingin dia lihat, yang dia bawa dari bumi, adalah konsep ketuhanan yang tampak, seperti patung Buddha. Itu seperti itu yang dia cari di atas ruang angkasa, seperti patung Yesus di kayu salib. Seperti itu yang dia cari di ruang angkasa. Tentulah tidak ketemu.
Nah, tapi coba konsep yang dia bawa si Gagarin itu adalah konsep dalam Islam, bahwa keajaiban alam semesta itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang Allah itu sendiri tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang bisa dilihat hanyalah bukti-bukti kebesarannya, bukti-bukti keagungannya. Nah, jadi jangan kita terpesona dengan ucapan Gagarin. Setelah aku naik ke langit yang paling tinggi, sampai ke planet-planet, sampai ke bulan, ternyata aku tidak menemukan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang berwujud patung itu tidak dia temukan. Mungkin dia menghayalkan akan ketemu patung besar, sebesar bumi. Lalu disembah, inilah Tuhan yang besar. Mungkin itu di dalam konsepnya. Itu yang dia lihat dari hari ke hari, ya tidak ketemu. Nah, tapi coba konsep Islam yang Allah itu pertama, wujud kehadiran Allah itu kita lihat melalui fenomena alam. Apa dia? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta benda-benda lainnya di alam semesta. Nah, apa bukti penciptaannya? Dia lihat benda-benda di ruang angkasa, semuanya begitu indah dan teratur. Kullum fi falaki yasbahun. Semua benda-benda di ruang angkasa itu beredar menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, disitulah kegagalan Gagarin dalam mencari Tuhan. Yang dia cari adalah patung besar yang berdiri di ruang angkasa. Itulah yang tidak dia temukan. Nah, kemudian kalau dia memahami konsep ketuhanan di dalam Islam, bahwa Allah itu wujud, bukti wujudnya dengan dia menciptakan langit dan bumi serta ruang angkasa beserta isinya. Kemudian yang kedua, seharusnya dia membawa konsep bahwa Allah itu senantiasa ada. Sebelum alam semesta ini ada, dia sudah ada dan dia sifatnya kekal. Nah, konsep yang dia harus pegang namanya konsep qidam, bahwa Allah itu mendahului segala sesuatu, segala ciptaannya. Kemudian lalu bagaimana sifatnya? Sifatnya itu kekal, bukan hanya sekedar dahulu tapi juga selamanya. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang paling awal dan dialah yang paling akhir. Paling akhir dia tidak akan binasa, paling awal dia tidak akan kepayahan, karena dia maha dahsyat dalam hal segala-galanya. Sebut sajalah apa sifat yang sempurna, maka itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa hanya disebut 99 Asmaul Husna di dalam Al-Quran? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik-baik, yang diperkenalkan sesuai dengan tingkat kemampuan manusia. Disebut dalam Al-Quran, itu terbatas itu. Masih ada nama-nama lain lagi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi seharusnya sifat yang disampaikan itu, yang wujud qidam baqo itu harus tertanam di dalam jiwa orang yang ingin mendalami ilmu-ilmu untuk mengenal Allah, yang disebut dengan ma'rifatullah. Karena ada 3 cara mengenal Allah. Pertama, cara mengenal Allah dikenal terlebih dahulu namanya. Siapa namanya? Al-Quranul Karim di dalam surat Toha ayat
14 dikatakan, Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Namaku adalah Allah, tiada ada Tuhan yang lain selain dari aku. Karena itu dirikanlah solat untuk beribadah kepadaku. Nah, yang kedua cara mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat Allah itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Nah, ini sifat-sifatnya maha pengasih, maha penyayang, maha memiliki. Jadi kalau ditanya manusia ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Al-Mulku, Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'minin, Al-Mu'minun, Al-Muhaimin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah duluan, insyaallah. Nah, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tutup dulu pengajian kita. Nanti kita lanjutkan lagi tentang ma'rifatullah. Kesimpulannya, pertama mengenal Allah melalui namanya, yang kedua mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, yang ketiga mengenal Allah melalui hasil ciptaannya. Sampai ketemu lagi pada pengajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Oke, insyaallah. Nggak ada rumah makan itu kan? Nggak ada. Di belakang. Belakang? Bukan ada ya? Kan ada? Tuh. Keluar dulu ya. Pulang nanti baru singgah ya.